kalimatnya sama persis satu, punya unsur satu, dan tidak pernah bisa mendua. Setiap hilang hurufnya akan kembali kepada satu zat yang sama. Untuk menetapkan nama ini hanya berlaku bagi Allah, tidak bagi yang lain. Siapa nama itu? Dan tauhid ini teman-teman sekalian, itu penting sekali kuat. Makanya Nabi pun 13 tahun. Dan tauhid sifatnya hitam putih. Hitam putih aja. Ya. Gak ada abu-abunya, jelas. Ketika berkaitan dengan Tuhan, selesai. Qul huwallahu ahad. Ahad, satu aja. Gak ada yang lain, jelas. Gak ada alternatif. Ada beberapa pendapat tentang Tuhan. Gak ada, cuma satu. Sudah hitam putih aja. Ini halal, ini haram. Innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun. Ya. Yang paling singkat-singkat ngajinya di An-Nawawi itu Al-Arba'in, 42 hadis, nomor hadis yang ke-6, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Kalau terkait akidah jelas, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Selesai. Tuhan Allah, yang lain bukan Tuhan, enggak ada alternatif. Jadi enggak ada dalam tauhid itu kalimat semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, enggak ada. Jelas kalau enggak kanan kiri, selesai. Kalau enggak hitam putih, tuntas. Jelas ya? Makanya kalimatnya pun jelas. Ayo baca lagi dong. Yuk kita baca dengan ilmunya. Saya tidak bermaksud mengajari ya, hanya ingin mengembalikan apa yang telah guru-guru kami sampaikan. Masih ingat tadi kalimatnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Lihat. Yuk kita pakai ilmu terapannya dulu. Annahu la ilaha illallah. Awas, kalimat ini dibawa saat kita hidup dan menjadi kunci saat kita meninggal. Wafat. Siap-siaplah buat meninggal. La ilaha illallah, la ilaha. Kalau Anda nggak praktekkan, tetap juga akhirnya la. Apalahnya ikrah fiddin, nggak bisa. Tidak. Siap-siap. Boleh berlatih, banyakin kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan berlatih, tapi pahami dengan baik supaya dipraktekkan dalam kehidupan. Jangan sampai la ilaha illallah tapi perbuatannya melanggar ketentuan itu. La-nya nafi. Illanya isbat. Isbat, tidak pakai sidang. Gak perlu pakai sidang untuk menetapkan ini, ya. Buang-buang energi. Lihat sini. La ilaha. Baik, la-nya nafi. Nafi itu menolak segala hal yang disampaikan. La. Nolak. La ilaha, gak ada Tuhan, tolak semua Tuhan. Illa, isbat, menetapkan satu saja. Illallah, hanya Allah saja. Jadi kalau sudah menggunakan la, artinya kita menolak semua yang dipertuhankan. Kalau sudah gunakan illa, kita menetapkan yang ini saja. Kalau dua-duanya disatukan la dengan illa, artinya yang satu ditetapkan, yang lain ditolak semua. Asyhadu an la ilaha illallah. Bacanya dari belakang dulu. Saya tetapkan Allah saja, la ilaha, yang lain saya tepikan semua. Tuh. Cukup dengan kalimat ini jadi prinsip kehidupan, selesai. Udah nggak usah sibuk dengan seminar, nggak usah sibuk dengan stadium general dibahas lagi. Enggak, gampang. La, tolak, illa, tetapkan. Tetapkan Allah, yang lain tolak, selesai masalah. Gampang. Ada yang ateis itu setengah muslim karena setengah syahadat. La ilaha, tidak mengakui Tuhan, setengah, tinggal setengah lagi, illallah. Tidak ada yang ateis di dunia ini, semua ingin merasakan kedekatan dengan Tuhan penciptanya. Makanya bagian pertama, kata Allah, ditafsirkan siapa Allah itu. Kembalikan ke Quran surah 20 tadi. Ayat ke-14. Innani anallah. Kata Allah, sayalah Allah. La ilaha illa ana. Kalimatnya tunggal. Padahal seringkali di Quran disebutkan nahnu. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Pakai nahnu. Pakai inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi untuk urusan ketuhanan uluhiyah yang menetapkan Tuhan, kalimatnya tunggal. Ana. La ilaha illa ana. Tidak menggunakan nahnu, tidak menggunakan nah. Tidak ada Tuhan selain saya, tunggal bentuknya. Dan pernyataan ini hanya disebutkan dalam Al-Quran saja. Silahkan buka kitab-kitab lain. Anda nggak akan temukan kalimat mengakui saya Tuhan, sembah saya. Nggak ada. Karena kalimat Tuhan itu tidak mungkin diucapkan oleh fitrah makhluk. Tidak. Karena itu yang dipilih oleh Allah kalimatnya pun, perhatikan. Allah, saya bentuknya tunggal, kata Allah. Saya adalah tunggal, saya adalah satu. Tidak ada yang lain selain saya. Maka dicarilah kemudian namanya pun, nama yang ditetapkan oleh Allah. Tanpa pencarian dari kita, langsung diberikan oleh Allah. Kalimatnya sama persis, satu,
punya unsur satu dan tidak pernah bisa mendua. Setiap hilang hurufnya akan kembali kepada satu zat yang sama. Untuk menetapkan nama ini hanya berlaku bagi Allah, tidak bagi yang lain. Siapa nama itu? Apa sifatnya? Kembali ke Quran surah Al-Ikhlas 112. Qul huwallahu. Katakan, dialah Allah pemilik sifat tunggal esa. Bahkan namanya pun menunjuk pada zat satu saja. Ini nama ini nggak akan ditemukan di tempat-tempat lain. Makanya di KTP pun nggak akan ditemukan. KTP terakhir di Indonesia ada yang namanya Tuhan. Tuhan. Tapi nama Allah nggak akan ada, karena fitrahnya akan menolak. Nama Allah itu khusus bagi satu-satunya Tuhan yang paling hakul ma'bud, al-ma'budu bil haq. Nih. Lihat sini ya. Bismillah. Allah. Sifat ahadnya bukan hanya pada sifat ketuhanannya, tapi namanya pun ahad. Satu-satunya nggak ada dua. Kalau dihilangkan setiap huruf kembali pada yang satu. Nggak percaya? Tuh, saya hilangkan hamzah wasalnya, alifnya. Jadi apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kembali ke Allah. Saya hilangkan lamnya. Jadi apa? Lahu mulkus samawati wal ard. Tetap kembali ke Allah, ahad. Saya hilangkan lamnya. Jadi apa? Hu, singkatan dari huwa. Hu itu singkatan dari huwa. Huwa begini. Karena kalau kita wakaf dalam bacaan huwa, wa-nya nggak dibaca. Bacanya hu. Contoh, Quran surah kedua, ayat 255, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di huwa. Allahu la ilaha illa hu. Hu, wa-nya nggak bunyi. Karena dalam bahasa Arab, termasuk di Al-Quran, harokat terakhir nggak bunyi, dia mati. Bismillahirrahmanirrahim. Harokat terakhirnya kan i, mi. Tapi karena berhenti, harokatnya nggak bunyi, sukun langsung mati. Nggak ada orang baca sebagus-bagusnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak ada. Pastiin. Sama dengan ini. Allahu la ilaha illa hu. Wa-nya nggak bunyi. Anda tanya, Ustaz, huwa ini siapa? Balikin ke Al-Ikhlas. Qul, katakan Muhammad. Huwa, yang disebut huwa ini Allah. Hapus semuanya. Hapus. Tulis sendiri, terangin sendiri, hapus sendiri. Mujahidin, fisabilillah. Ayo, lihat sini. Hilang kan? Kelihatan nggak? Nggak ada, dihapus, habis. Yang tak terlihat disebut ghaib namanya. Makhluk gaib, makhluk tak terlihat. Sifat gaib, sifat tak terlihat. Pertama kali kita diminta beriman kepada Allah karena tak nampak dalam pandangan, maka sifatnya gaib. Turunlah Quran surah kedua ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kembali kepada zat yang sama. Ini bukti. Sekarang masukkan semua nama yang dipertuhankan. Silakan masukkan. Ambil contoh lah. Tahu saya yang ada sekarang, ntar keluar sini jadi tersangka saya. Contoh Firaun, kan Firaun ngaku Tuhan kan? Kata Firaun, ana rabbukumul a'la. Tulis nama Firaun. Firaun. Ah. Boleh pakai tulisan Arabnya, Firaun. Ah. Yuk, hapus hurufnya satu-satu. Hapus. Jadi apa? Firaun. Sama mana dengan yang tadi? Tidak, ilangin fa-nya. Raun. Ilangin i-nya. Raun. Raun. Hilangin ra-nya. Aun. Hilangin ra-nya. Un. Hilangin semuanya. Dah, tenggelam di laut. Udah. Habis. Itu bedanya makhluk dengan Tuhan. Jadi gampang kata Allah, kamu gak usah mikir tinggi-tinggi. Saya kasih nama saya aja deh satu, bandingkan. Kalau Tuhan pasti beda dengan makhluk. Pasti beda. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, maka semua makhluk berpotensi jadi Tuhan. Logis ya? Mesti beda. Tuhan dengan makhluk pasti beda. Kalau makhluk berpasangan, berarti Tuhan gak boleh berpasangan. Kalau makhluk melahirkan, Tuhan gak boleh melahirkan. Kalau Tuhan kemudian punya kekuatan, maka makhluk mesti lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Kalau makhluk punya nama, Tuhan punya nama. Nama Tuhan gak boleh sama dengan nama makhluk. Maka contohkan ini, tinggal praktekkan aja. Maka kalau ada yang tidak punya sifat-sifat ketuhanan, maka dia bukan Tuhan. Kalau ada yang mengaku seperti itu, cukup katakan lah. Oh Pak, begini loh Pak, menurut penelitian terbaru, semua agama sama. Lah. Ayo. Oh kita harus toleran pada, betul kita toleran. Dan jangan mengajarkan toleransi pada umat Islam. Lakum dinukum waliyadin, toleransi yang paling indah. Kami hormati Anda ibadah, kami tidak akan mencela, karena ada larangan mencela dalam ajaran kami.
Kalau Anda ingin mengikuti belajar Islam, silahkan terbentang. Tapi jangan ajak-ajak kami. Lah, selesai. Yang kami tetapkan hanya Allah, illallah. Dasar itu sederhana, Pak. Makanya Nabi nggak pernah ngajarin tinggi-tinggi. Oh, itu terbagi pada sekian bagian. Cukup pahami kalimat ini, maka selesailah urusan kita dalam kehidupan dunia untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.